Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana weekend kalian? Jangan lupa istirahat, besok beraktivitas kembali. Apapun aktivitas kalian. Oke, malam ini kita mystery reading, temanya nanti mengalir aja. Kita ritual candle dulu sebelum reading. Seperti biasa, ya, ritual candle ini agar bisa mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di situ. Oke, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru mampir, baru singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan manfaat dan pesan positifnya. Ya, buat yang baru-baru jangan baperan. Harus siap mental di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan, udah selalu setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Oke, kita cek energi antara kamu dan dia sambil aku disclaimer. Jadi readingan aku tuh sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang. Ya, harus bijak aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Aku sekedar info aja, besok udah close ya personal readingnya, Soalnya yang kemarin-kemarin masih banyak antriannya, sementara tanggal 25 aku udah berangkat ya. Jadi nanti aku kabarin lagi kapan bukanya. Tapi kalau yang nonton mungkin setelah beberapa bulan, berarti nggak ada masalah. Silakan tanyakan aja. Buat kalian yang ingin pesan minyak untuk mengattract love, abundance, protection, atau high vibration, kalian bisa juga klik link yang ada di kolom deskripsi aku ya. Sana juga banyak pilihan-pilihan lain, alat-alat spiritual lainnya. Tapi itu bukan toko aku, tokonya temen aku, Mbah Haikal. Orangnya masih muda tapi dipanggil Mbah. Oke, konektor antara kamu dengan dia di sini ada originality, ya. Ini tentang perjalanan cinta yang mengalir, ya, natural, tanpa direncanakan, tanpa disadari, tiba-tiba sudah terjadi yang namanya jatuh hati dan bahkan sudah terjalin yang namanya hubungan satu sama lain. Kemudian di sini ada Dove, energi dia saat ini dia lagi berupaya menenangkan diri, pikiran, ya. Banyak pemaknaan diri yang sedang dia pelajari. Artinya dia lagi kayak santai aja sih, lagi kayak melembutkan diri atau melunakkan hati. Mungkin selama ini ada hal-hal yang keras di dalam diri dia, entah dianya keras kepala atau dia keras terhadap tindakan-tindakan dia. Jadi kayak kali ini tuh dia lagi berupaya untuk melunakkan hal tersebut, ya. Kemudian di sini ada face your fear, ya. Ini tentang ketakutan.
Itu dia. Kenapa dia mulai belajar melunakkan diri? Artinya ada ketakutan atau ada rasa was-was dalam diri dia. Kalau dia terus-terusan bersikap keras entah kepada siapapun, ini nanti impactnya bisa berpengaruh pada banyak hal dalam kehidupan dia atau keluarga dia atau teman-temannya. Jadi ada kesadaran dari ego yang pernah ada di dalam diri dia, ya. Kemudian di sini ada Battle of the Blue, lagi melawan, ya, melawan kesedihan, melawan apapun yang sedang dia alami. Energinya lagi kemudian sih di sini. Jadi kayak dia lagi coba pelan-pelan memang bertransformasi menuju ke positif energi dalam diri dia. Cuman lagi melawan konflik batin atau perang batin melawan blue-nya dia. Blue itu adalah apa ya, kesedihan, kekecewaan, hal-hal yang mellow di dalam diri dia. Energi kalian di sini ada all, ya, ada follow your intuition, artinya kalian lagi banyak mengikuti intuisi yang ada di dalam diri kalian, lagi banyak memandang sudut pandang dari kacamata kalian. Artinya ada pembelajaran lagi yang sedang kalian tingkatkan dalam diri kalian. Kemudian di sini ada animal bond tentang stand up for all animal. Artinya di sini kalian lagi berupaya untuk meningkatkan insting, bukan sekedar intuisi tapi insting juga lagi kalian tingkatkan. Kalian lagi mencoba bangun sih di sini, kuat energi transformasi di dalam diri kalian, pingin bangkit lagi. Seperti itu. Kalau yang secara harfiah lagi senang-senangnya pelihara hewan, mungkin kucing atau apa gitu. Ya, lagi seneng-senengnya sama kucing. Minimal kalau yang nggak berani pelihara hewan, suka nonton mungkin konten-konten hewan yang lucu-lucu. Ada celebration di sini, ada let go and have fun, ya. Ada energi ingin meninggalkan, ya, kayak ada sukacita di dalam diri kamu untuk bersenang-senang, menikmati diri kamu terlebih dahulu. Kayak ingin meninggalkan banyak hal yang ada di belakang kamu jika itu adalah hal-hal negatif, ya. Jadi kayak ada selebrasi nih. Ada selebrasi itu yang kayak gimana sih kalimatnya? Lu mati gua party gitu. Jadi kayak udahlah, masa bodoh aja sama dia yang mungkin tidak jelas, atau udahlah mengalir aja, kalau kerjaan memang gitu-gitu aja mau dipaksain juga nggak akan ada perubahan. Jadi kayak mencoba sesantai mungkin menikmati hidup. Gitu dong, ai. Kita lihat ya situasi kalian. Udah langsung jumping aja, 2 kartu, 3 ding. Yang pertama di sini ada the dead end, ya. Kemudian ada the vessel. Kemudian ada the stubborn, keras kepala, nggak capek shuffle, jatuh-jatuh dia. Kemudian ada the creator. Kemudian ada the destroy. Ada banyak hubungan yang sudah berakhir, ada juga yang berjedah dalam proses menuju akhir. Oke, bottom of the deck di sini ada the flame, ya. Hubungannya singkat. Hubungannya ibarat lilin. Lilin itu nyalanya berkobar atau api itu membara, tapi nggak bisa tahan lama, ya, kecuali kalau lilinnya segede gaban, ya minimal masih bisa tahan lah sampai seminggu gitu. Peribahasa ya, ai. Kemudian di sini juga ada situasi third party. Hubungannya di sini banyak yang disembunyikan diam-diam. Artinya ada hubungan terlarang, ya, antara kamu dengan dia. Tapi hubungannya penuh dengan gairah dan passion. Oke, di sini yang aku lihat ada the dead end. Ada hubungan yang sudah berakhir, ya. Ada hubungan yang sudah mungkin saling blokir atau memang sudah berpisah terang-terangan. Ada juga yang memang merasa bahwa mencari jedah dulu, yuk. Kamu dengan dunia kamu dulu, aku dengan dunia aku dulu. Nanti dalam kurun waktu tertentu, kalau memang rasa rindu itu kuat, kalau kita memang masih punya feeling yang sama-sama kuat, ya kita coba lagi. Ada yang seperti itu, ya. Kemudian di sini ada the vessel. Ini tentang sudut pandang. Aku ngelihat kayak
hubungan ini butuh pencerahan yang besar banget, butuh pencerahan, butuh nasihat, butuh motivasi, butuh lah makanya. Butuh orang ketiga sebenarnya yang bisa memberikan masukan ketika kalian satu sama lain sedang dihadapkan dengan situasi konflik atau emosi. Jadi di sini mungkin salah satu ada yang pendiam sehingga segala sesuatu dipendam-pendam akhirnya membludak sendiri, ya. Lagi mencari jalan keluar dari situasi yang kalian hadapin. Ada the stubborn, ya kalian mungkin berdealing sama seseorang yang keras kepala, atau bisa jadi kalian berdua yang sama-sama keras kepala. Ada hubungan yang sudah retak di sini, tapi ibarat telur itu nggak dieram, retaknya itu jadi nggak menghasilkan sesuatu yang bagus, ya. Ada yang terbongkar sepertinya, kebusukan atau kebohongan dari seseorang. Kemudian ada the creator, terlalu banyak planning, terlalu banyak rencana masa depan, tapi sebenarnya atau mungkin gak semuanya bisa terrealisasi. Jadi artinya masih ngeblank hubungan kalian, tapi planningnya sudah banyak karena terlalu cepat mengambil kesimpulan di awal hubungan. Kemudian di sini ada the destroy, ada sesuatu yang sudah hancur, ada yang menghancurkan sih, bukan hancur karena dari pihak ketiga, tapi dari salah satu kalian. Ya mungkin salah satu kalian menghadirkan orang ketiga juga bisa, tapi sumbernya justru dari dalam. Jadi ini nggak ada kaitan dengan trust issue atau pengaruh-pengaruh dari pihak lain, tapi benar-benar memang karena kalian berdealing sama seseorang yang tadi keras kepala, atau dia merasa bahwa argumen dia atau apa yang menjadi pemikiran dia itu yang selalu benar. Itu dia. Kita cek dari tarotnya ya. Wow, berantakan. Kenapa ini kartunya? Oke, di sini ada the sun. Kemudian ada hangman. Kemudian di sini ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada High Priestess. Wow. Energi kalian besar ya hubungan ini. Major Arcana-nya banyak. Kemudian ada Nine of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Aku lihat hubungannya di sini hangat. Hubungannya penuh dengan gairah, hubungannya penuh dengan hal-hal yang membuat kalian memiliki chemistry yang kuat satu sama lain, ya. Tapi sayangnya dalam kehangatan ini, ya, dalam hal-hal yang biasanya kalian penuhi satu sama lain, ada hubungan yang mungkin masih belum jelas alurnya, belum jelas kemana arahnya. Bahkan ada yang hubungannya memang masih menggantung atau digantung. Ada kejelasan-kejelasan yang belum tuntas di dalam hubungan kalian. Entah tentang sebuah kejujuran, suatu kejujuran, ya. Entah itu tentang pengakuan, atau tentang masa lalu yang belum terungkap, atau apapun juga yang menurut kamu harusnya dia itu cerita ke kamu. Harusnya mau pahit kek, mau manis kek, ya udah kalau manis apa lagi gitu kan. Mau sepahit apapun sesuatu yang disembunyikan itu maunya kamu diceritakan. Tapi sepertinya dia bukan tipe orang yang bisa menceritakan, entah karena memang dia pendiam atau tertutup, atau karena memang dia sengaja menutupi itu dan menurut dia nggak penting buat diceritakan. Seperti itu. Antara nggak penting diceritakan atau dia merasa kamu bukan prioritas untuk dia
ceritakan hal tersebut. Jadi kayak kamu dianggap antara penting dan gak penting nih. Gitu ya. Cuman di sini kalau yang aku lihat ya, kenapa hubungan ini seperti rasanya nggak balance, nggak stabil. Ada yang udah mengghosting, udah terlihat juga tadi di kartu situasinya. Di sini ada kekecewaan yang kamu rasakan begitu besar sama dia. Ini ada kaitannya dengan pentacle atau material thing. Artinya bisa jadi hubungan ini memang ada azas manfaat. Azas manfaat ini banyak lagi ya aku selalu ngingetin supaya yang baru-baru juga paham. Belum tentu manfaat itu tentang materi aja, tapi bisa jadi hal-hal lain ya. Seks juga bisa, kenalan, link, atau apapun yang bisa menguntungkan dia, walaupun hanya sekedar have fun saja. Seperti itu. Kalian berdealing sama seseorang yang lumayan pelit dikit ya. Orangnya lumayan perhitungan. Kalau perhitungan masih bagus ya. Ada orang-orang yang perhitungan tapi nggak belit gitu. Karena apa? Dia memprioritaskan mana yang penting. Itu benar, namanya perhitungan. Tapi kalau sudah pelit, kadang-kadang buat dia sendiri aja dia memperhitungkan, bahkan nggak mau mengeluarkan. Apalagi buat kalian atau lo berdua, seperti itu. Jadi di sini yang terlihat memang ego dalam seseorang ini kuat sekali. Ada luka batin dalam diri dia yang belum tuntas di masa lalu. Artinya ya sudah ya, dia mencari batu loncatan dalam hubungan ini, dalam hubungan kalian. Hubungan ini benar-benar adalah hubungan spiritual yang lumayan kuat. Entah ini dari secara pembelajaran atau dari ikatan jiwa kalian. Rasanya mungkin sudah sejauh ini so far, mungkin melupakan dia aja itu bukan hal yang mudah. Gak usah mikirin untuk melupakan deh, melepaskan energinya aja. Karena logikanya gini, kalau manusia itu belum amnesia, dia gak bisa melupakan seseorang atau siapapun ya. Jadi pasti ada momentum mengingat, tapi cara berprosesnya yang beda-beda itu. Jadi di sini memang penuh syarat makna. Rame banget energi di dalam diri kalian, mulai dari energi magnetnya kuat, benang merahnya ada, spiritualnya juga kuat. Tapi entah seperti apapun kisah yang kalian alami saat ini situasinya, ya, aku melihat banyak yang hubungannya sudah berakhir dan berjedah juga berjarak. Sekalipun kamu bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian kepada dia, ya, banyak pengorbanan yang sudah kamu berikan di sini dengan Nine of Pentacles. Tapi sayangnya, sepertinya seseorang ini tidak menghargai kamu atau bahkan kurang memiliki rasa syukur dalam hubungan kalian. Itu so far lah sudah terjadi apapun sejauh ini ya. Yang aku lihat sih di awal memang ada ketulusan ingin memulai hubungan ini. Cuman kan namanya separuh jalan tuh biasanya dari pendapat bukan pendapat PDKT, kok jadi pendapat sih? Dari pendekatan ya, atau dari melihat entah ini tutur kata, sikap apapun dalam tindakan-tindakan ini akan mengacu pada perubahan jalan cerita dalam hubungan tersebut gitu ya. Makanya nanti lagi kalau menjalin hubungan, terutama yang jomblo-jomblo, jangan punya ekspektasi besar dulu saat di awal ya. Mengalir aja, pahami dulu satu sama lain. Kalau perlu sembuhin dulu luka batin tuh sampai tuntas. Oke, kita lihat lagi ya. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Three of Pentacles ya, masih ada keinginan untuk bertemu. Kalau bukan kalian berarti mereka atau dia. Ada rencana, ada planning, atau masih ada harapan untuk bisa bertatap muka atau berkomunikasi kalau yang LDR. Jadi aku nggak sebut lagi, ini setiap hari juga pasti ada yang LDR ya. Jadi mempersingkat kalimat. Oke, di sini ada Page of One ya, Aries, Leo, Sagittarius. Tulisannya kecil-kecil. Kemudian ada Ace of One, masih Aries, Leo, Sagittarius. Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Queen of One, Aries, Leo, Sagittarius.
kuat banget fire sign-nya di sini. Oke, kalau yang aku lihat ya, dalam renungan dia, karena di sini tadi memang lagi banyak melunakkan hati, melunakkan diri, atau mencoba mengamati atau flashback lagi tentang masa lalu yang sudah terjadi. Ya, ada di dalam diri dia sekilas, bahkan bukan sekilas sih, banyak ya. Kayak dia itu merasakan bahwa ada satu perbedaan yang dia rasakan ketika bersama kamu dibandingkan sama yang lain. Entah kamu ini adalah orangnya unik atau memang kamu ini orangnya tulus, ya. Banyak pengorbanan yang kamu lakukan. Sehingga sejauh apapun saat ini dia entah berkelana atau berjalan atau melalui fase demi fase proses kehidupan dia, aku melihat ada rencana. Setiap hari ada aja rencana ya. Ada rencana yang sedang dia pikirkan di dalam diri dia, tapi ini masih dalam lamunan. Sejauh apapun hubungan ini yang sudah terjadi, lagi-lagi aku menangkap bahwa kayak dia ini merasakan kayak jatuh cinta sama kamu itu adalah sesuatu yang beda. Jatuh cinta sama kamu itu adalah sesuatu yang membawa dia keberuntungan. Apalagi kalau kalian yang biasanya jadi sumber kontribusi atau support system lah kepada dia. Artinya ya dia merasa memang benar-benar ada hal yang indah, ada hal yang membuat dia nyaman, tenang, damai. Ya, walaupun mungkin waktu bersama kalian dia nggak menghargai itu atau bahkan tidak bersyukur sama sekali. Ya, dia ngerasakan ketika bersama kalian itu ada kestabilan yang dia rasakan dalam hidup dia. Ya, dia melihat ada warna yang banyak sekali bisa dia rasakan. Ketertarikannya terhadap diri kalian masih kuat di sini, ya. Masih suka bermemori ria, mengenang masa yang sudah pernah kalian lewati. Sepertinya di antara kalian ada banyak ya yang suka mendengarkan lagu bersama mungkin, atau bahkan ada yang menciptakan lagu bareng khusus kalian berdua. Nah, ini banyak sekali gambaran kartu yang berkaitan dengan musik, artinya ada kenangan berkaitan dengan musik, irama, lantunan dalam hubungan kalian. Ada satu sisi di dalam diri dia di sini. Ketika nanti waktunya tiba, ketika nanti saat dia benar-benar yakin terhadap keputusan dia atau keinginan dia, entah ini hanya sekedar say hello, say hi, atau syukur-syukur bisa memperbaiki lebih bagus lagi, ada momen di mana nanti dia akan datang kepada diri kalian. Cuman saat ini tuh yang aku lihat dia lagi dalam situasi mengontrol dirinya, menekan perasaan, menekan ego, menekan konflik batin apapun juga. Jadi yang aku lihat sih sebenarnya jatuh cinta sama kamu itu adalah hal yang terindah yang pernah dia rasakan. Sadar tidak sadar, walaupun misalnya dia ini sekarang bersama seseorang di luar sana, ya, entah orang baru ataupun memang pasangannya. Karena juga aku lihat banyak third party dalam hubungan ini. Antara merasakan kehidupan yang hampa atau hambar, ya, atau kalau mereka yang single, mereka mungkin saat ini lebih banyak memutuskan untuk sendiri dulu, tidak melakukan hubungan dengan siapapun. Kalaupun menjalin hubungan ya seolah-olah kayak mereka tuh lagi sendiri, ya. Kayak ada hubungan sama siapapun, tapi kayak mereka tuh kayak entah terlantar kah, atau memang kayak merasakan hampa, jadi kayak sendiri aja. Ada lonely di sini, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman yang dia rasakan. Makanya pikiran alam bawah sadarnya kembali menggiring memori ketika bersama kalian. Nah, disinilah jatuh yang namanya kesadaran. Ternyata dari sekian banyak dia ketika jatuh cinta, kamu yang beda. Kamu yang spesial, ai aku kayak martabak telur. Jadi temanya tuh apa nih? Lebih kepada kayak kayaknya dia mengakui jatuh cinta dengan kamu itu adalah hal terindah dalam hidup dia. Itu ya.
Oke, kita lihat ya, hal terindah apa sih yang pernah dia alamin bersama kamu. Oke, di sini ada Page of One. Page of One ditimpuk sama Page of One. Aries, Leo, Sagittarius. Mami, jatuh. Kemudian di sini ada Temperance, ada Sagittarius. Kemudian ada Eight of One, Aries, Leo, Sagittarius tuh pengen komunikasi dia. Masih terkoneksi kuat energinya. Kemudian ada High Priestess, ada 2 High Priestess. Kemudian ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, ya. Hal indah apa sih yang pernah dia alami sama kamu? Di sini ada Page of One. Banyak sekali ide-ide, rencana-rencana, bahkan mungkin sampai ide-ide ekstrim atau ide-ide gila yang biasanya tidak dia lakukan atau kamu tidak melakukan dengan mantan-mantan kamu. Dia juga begitu, tapi di sini terjadi antara kamu dengan dia. Ya, hal indahnya juga kalian itu kayak ibaratnya penerang bagi dia. Kalian itu kayak sumber cahaya dalam diri dia, dalilin. Dan di sini ada tongkat sihir, artinya kalian itu seperti seseorang yang gampang mengabulkan apa yang menjadi keinginan dia. Artinya ya kalian penurut, kalian memang benar-benar banyak keinginan dia. Sini yuk, ayo. Situ yuk, ayo. Mau ini dong, oke. Mau itu dong, yes, gitu. Jadi kayak dia tuh ngerasa bahwa sesuatunya tuh mengalir, apa ya, karena ketulusan kalian. Jadi apa yang mengalir di dalam hubungan kalian itu kayak dia ngerasa selalu terpenuhi, dapat aja karena diiyain terus. Itu hal terindah yang dia rasakan dalam hubungan kalian. Kemudian ada Temperance, dia merasa bahwa sama kamu itu adalah stabil, balance. Apalagi jika kalian yang berdealing dengan third party, mungkin ada konsekuensi atau komitmen di awal hubungan kalian dan dia paham banget. Kamu bisa menjaga rahasia mungkin, walaupun nggak semua ya, karena aku lihat ada yang ngebongkar juga di sini. Jadi sebagian besar nih ya. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kamu tahu banget ada step, ada hal yang harus dijaga dalam hubungan ini ya. Dan dia tahu tentang kesabaran kamu ketika misalnya tidak ada komunikasi. Walaupun kamu gemes mungkin, kamu geram mungkin, tapi kayak dia tahu mau seperti apapun kamu pasti mau berkomunikasi sama dia, atau mau menunggu dia yang menghubungi kamu dulu ya. Atau kamu maulah katakan dengan cara yang ada batasan-batasan. Oke, kita bisa berhubungan atau bisa berkomunikasi di hari-hari tertentu ya, atau 1 minggu sekali misalnya, ada waktu-waktu, ada jadwalnya, dan kamu setuju dengan hal itu dan dia merasa bahwa itu adalah hal dimana ada ketulusan yang kamu berikan sama dia ya. Hal indah apa lagi sih yang ada di dalam diri kamu atau di dalam hubungan kalian? Pengertian yang kamu berikan kepada dia. Dan di sini ada motivasi, mungkin di sini banyak single parent atau single mother ya, atau perbedaan usia yang lumayan jauh jaraknya. Artinya dia merasakan ada energi mengayomi yang mungkin selama ini tidak dia dapatkan. Malah biasanya dia malah mengayomi, tapi kali ini ketika bersama kalian ya kalian yang mengayomi dia, kalian menjadi tempat sandaran. Kayak dia menganggap kalau kamu itu bukan sekedar pasangan. Kamu itu mungkin seperti abang, kakak, ya, orang tua, paman, atau tante. Kamu bisa masuk ke berbagai sisi di dalam kehidupan dia ketika dia membutuhkan hal tersebut. Jadi kayak fleksibilitas dalam diri kamu ketika menghadapi dia itu adalah hal yang terunik atau terindah dalam benak dia atau di dalam memori dia. Kemudian dengan Knight of Pentacle atau Knight of Coin ini yang hal terindahnya adalah ya tadi, kalian menuruti banyak keinginan dia
ya. Artinya juga di sini kalian adalah orang-orang yang mungkin sudah mandiri atau sudah mapan secara finansial ya, atau kalian tahulah caranya minimal. Kalaupun tidak memberi dia, setidaknya tidak merepotkan dia. Itu dia ya, seperti itu. Banyak energi kayak kalaupun misalnya dia lagi ego, lagi keras kepalanya kumat ya. Ada energi seperti kalian itu justru bisa meredam hal tersebut. Kalian seperti bisa pahamlah atau sabar sama sikap dia. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Six of College ya. Rindu nih dia. Ini sama juga Six of Cup ya, kalik itu cup di tarot. Kemudian di sini ada Ace of Pentacle atau Ace of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Page of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Ada penyesalan dan ada keinginan untuk minta maaf sama kalian. Butuh pengampunan ini orang. Beberapa di antara mereka yang aku lihat lagi struggle ya, atau struggling sama kehidupan, terutama masalah finansial. Tuh dia. Ya, di sini ada Eight of Coin. Kesabaran lagi. Bottom of the deck atau energinya mereka di sini ada Seven of Coin ya. Dihadapkan dengan situasi menunggu, melihat, mengamati, menunggu waktu yang tepat. Artinya ada action atau ada satu tindakan yang ingin dia lakukan terkait koneksinya sama kamu. Tapi kayak dia masih mengamati dulu atau observasi dulu, teropong dulu lebih dalam. Energi stalkingnya kuat ya. Oke, di sini ya aku lihat hal terindah yang dia rasakan ketika bersama kalian. Ini dia. Kalian itu orang-orang yang mampu mencabut luka yang pernah dia rasakan. Artinya mungkin kehadiran satu sama lain adalah di saat lagi sama-sama lagi kacau, atau lagi ada masalah di belakang. Ada yang mungkin lagi berupaya sedang move on ya dari masa lalu, hadirlah kamu. Atau ada yang hubungannya sedang tidak baik-baik saja di sana, muncullah kamu. Seperti itu. Dan di sini hal terindahnya juga di sini kamu tidak serta-merta plak-plak positif semua. Ada konflik-konflik yang terjadi atau perbedaan argumen yang terjadi antara kamu sama dia, itu juga termasuk hal terindah loh, ya. Karena dia ngerasa kayak ada sesuatu yang up and down tadi grafiknya. Justru itu adalah kayak dia ngerasakan adanya bunga-bunga cinta, cie. Daripada sekarang hambar-hambar aja nih, nggak ada teman berantem mungkin, nggak ada teman berdebat mungkin, ya. Barulah sadar di situ. Di sini ada Six of Cup ya, ada kerinduan yang dia rasakan saat ini sama kamu. Ya, tapi kalau tentang hal terindahnya di sini adalah ketika menjalin hubungan sama kalian itu, dia ngerasakan kayak ada momen-momen penantian. Aduh, kapan ya minggu depan? Kapan nih ketemu nih? Berapa hari lagi? Jedak jeduk jeder, ibaratnya gitu ya. Ada hal-hal yang ditunggu-tunggu untuk bisa melakukan aktivitas bersama atau sekedar ngobrol bareng atau jalan atau ngumpet di satu tempat seperti itu. Ya, hal terindahnya juga nih lagi-lagi ada Ace of Coin ya. Kamu selalu membuka pintu hati kamu lebar-lebar terhadap dia. Kamu selalu membuka bantuan atau apapun yang dia butuhkan dengan lapang dada ya. Ini ada keinginan untuk minta maaf di sini dan ada keinginan untuk memulai lagi satu hubungan baru atau lembaran baru sama kalian. Banyak yang minta pengampunan. Sekalipun misalnya pengampunan itu dalam bentuk action, gujuk-gujuk datang, atau dalam bentuk sekedar masih di dalam hati. Ya, karena aku melihat energinya masih juga ada yang takut. Takut tadi, entah dia memang harus membawa utang, janji, atau apapun yang masih nyangkut sama kalian, atau hal-hal lain yang menjadi hambatan dalam hubungan kalian. Ya. Kemudian di sini ada Page of Coin. Ini dia.
Kalian ini orang-orang yang bisa dikatakan kayak gak perhitungan sama dia, ya. Entah ini masalah waktu, entah ini masalah kesabaran, atau masalah-masalah lainnya. Dan kalian juga orang-orang yang selalu menunggu sampai sejauh apapun dia berjanji, walaupun tarso ataupun PHP mulu. Tapi kayak kalian sadar, mungkin ngerasa ada satu keyakinan yang memang harus kalian tunggu. Ya, walaupun akhirnya hubungan ini end, ya, walaupun hubungan ini akhirnya berjedah, tapi kalian pernah berada di posisi itu, ya. Kemudian di sini ada Eight of Pentacle atau Eight of Coin, ya. Hubungan kalian itu kenapa dia merasakan yang namanya indah, waktu itu nggak berasa, ya. Walaupun tadi ada yang berasa juga nungguin waktu, tapi kayak dia ngerasa ketika ngabisin waktu sama kalian itu kayak benar-benar merasakan waktu terhenti. Yang lain nyewa, kalian aja lah berdua situ yang punya dunia ini, ya. Mau dibanting aja bumi nih rasanya. Yang lain kayak minjem aja gitu, udah gak peduli sama yang lain. Waktu tuh benar-benar kayak, ya sudah, me time, quality time, waktunya kalian berdua retreat dari kehidupan di luar sana atau hingar-bingar. Gak peduli ada tanggung jawab apa di luar sana, pokoknya lagi berdua, udah matiin HP atau HP silent semua. Seperti itu, ya. Dan di sini tentang perjuangan juga. Eight of Pentacle ini menggambarkan tentang sesuatu yang ingin kalian upayakan untuk bisa hubungan ini terrealisasi atau terupgrade. Banyak sekali perjuangan-perjuangan kalian dari waktu ke waktu ketika bersama dia, entah ini membangun dia dari nol atau mengangkat dia dari satu tempat menjadi seseorang yang lebih baik, atau dari level tertentu jadi level yang lebih tinggi, atau dari manapun lah dia berasal, ya. Dan menurut dia itu adalah hal terindah dari perjuangan kalian. Seperti itu. Ini banyak hubungan yang lumayan lama, ya. Walaupun ada juga beberapa yang bentaran seperti itu. Nah, itulah hal terindah yang masih dia kenang dalam hubungan kalian. Makanya kayak ada perasaan di dalam diri dia mencintai kalian atau jatuh cinta sama kalian tuh adalah hal terindah yang pernah dia alami di dalam kehidupan dia. Terutama tentang gairah sama fashion, ya. Kalau yang bukan LDR, ya, yang face to face tadi, ini lebih kepada kayak sesuatu hal-hal yang kalian rencanakan unik-unik atau lain daripada yang lain. Itu yang hal-hal ekstrim, hal-hal yang menurut dia manohok banget lah, ya. Dan itu menurut dia adalah sesuatu yang luar biasa, walaupun berakhir dengan luar binasa. Kalau yang LDR di sini aku lihat mungkin ada jam-jam tertentu juga di mana kalian DM-an atau chatting-chattingan, ya, karena juga ada energi ngumpet-ngumpetan, ya. Tapi di sini adalah tentang menunggu waktu itu tiba, rasanya hati itu jedak-jeduk-jeder. Aduh, jam berapa ya dia bakal chatting aku? Aduh, jam berapa ya dia bakal ini? Jadi ada situasi yang kayak percikan-percikan sparkling dalam penantian untuk melakukan aktivitas itu, sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Oke, kita cek zodiak, ya. Jadi perasaan dia masih kuat, ya, sama kalian, walaupun belum terjadi rekonsiliasi mungkin, atau belum terjadi yang namanya permintaan maaf, tapi kalian ada di relung hati dia. Ibaratnya sebesar apapun hati dia, ada satu sudut kecil, itu ada satu laci, ada kotak. Nah, kalian di situ. Oke, di sini ada Pisces, kemudian ada Capricorn, kemudian ada Sagittarius, ada Scorpio, Aquarius, sorry. Ada Libra. Bottom of the deck-nya ada Virgo. Ada X, ada O, ada M, ada Z, ada F, ada H, ada P, ada J, ada Q, ada I, ada L, ada U, dan ada W. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Ada 21, 27, 13, 25, 10, 11,
26, 12, 2, 28. Bottom of the decknya 16. Kita baca buku ya, masih tentang ayat-ayat mantan. Tinggalan perasaan. Adakah salah menyimpan perasaan kepada mantan? Perasaan itu memang sebaiknya disimpan daripada disebarluaskan. Tak diingkari pula bahwa setiap manusia yang pernah menjalin asmara sulit menjadi teman seutuhnya, sebagaimana mereka yang berteman tanpa pernah berkasih asmara. Simpanlah perasaan itu, kuncilah lalu buanglah kuncinya. Engkau akan bersalah apabila perasaan itu terus kau pupuk sampai tumbuh keinginan berhubungan padahal kau atau mantanmu telah punya pasangan. Sedekahkan kepada orang yang membutuhkan apabila pilihan pertama tidak sanggup kau lakukan atau mendapat penolakan dari mantanmu. Dapat pula engkau menjualnya terlebih dulu sebelum menyedekahkan uang hasil penjualan. Kayaknya kelebihan deh, salah. Masuknya ke sini makanya kok nggak nyambung gitu ya. Barang-barang peninggalan, kita masuk ke barang-barang peninggalan ya. Aku baca sampai di sini deh. Tidaklah bagian ini ditulis untuk mereka yang memberikan hadiah, tetapi lebih pada bagaimana bersikap bagi mereka yang menerima hadiah. Sebab terhadap mereka yang memberikan hadiah kepada mantannya hanya ada dua hukum. Satu, tercela mengungkit apa yang telah diberikan. Kedua, sangat tercela meminta untuk dikembalikan. Adapun sikap yang dapat diamalkan oleh mereka yang menerima hadiah adalah dengan cara menjauhkan barang-barang tersebut dari pandangan. Jauhkanlah dengan membuang atau mengembalikan. Yang pertama untuk barang-barang tidak berguna kecuali sebagai pemanggil kenangan. Yang kedua untuk barang yang masih berguna ya. Kemudian sedekahkanlah kepada orang yang membutuhkan. Tadi kita udah sampai di sini ya. Kemudian engkau memang tidak dilarang menggunakan uang penjualan barang pemberian tersebut atau mantan, tapi di mana harga dirimu jika melakukannya. Tidak pula dilarang bagimu untuk menyimpan barang pemberian mantan kecuali ingin mendatangkan siksa bagi perasaan. Maka menjauhkan barang-barang pemberian mantan dari pandangan lebih baik bagimu demi menjaga kesehatan jiwamu. Sungguh jiwa yang sehat adalah ibu segala kebahagiaan. Itu dia. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.